Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa hal. Di antaranya, kita telah membahas kekayaan alam, manfaat dan kegunaannya. Misalnya adalah hasil pertanian menghasilkan padi, manfaatnya sebagai makanan pokok. Untuk hasil perkebunan, di antaranya kelapa sawit, manfaatnya sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin, dan lain sebagainya. Pada hari ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Kedua, membuat pertanyaan dari sebuah teks bacaan. Ketiga, menentukan kalimat utama dalam paragraf. Keempat, mengidentifikasi cara atau tindakan yang membantu menghemat air. Dan mengetahui kebutuhan rata-rata terhadap air. Pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik, benda tak hidup, maupun biotik, benda hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bauksit. Anak-anak, mari kita coba membuat pertanyaan dari teks yang telah kita baca. Yang pertama, apa manfaat alam bagi manusia? Yang kedua, apa yang dimaksud biotik? Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya ada di dalam teks yang telah kita baca. Untuk membuat pertanyaan, apakah anak-anak masih ingat 5W1H? Ya, benar sekali. What, apa? Who, siapa? Where, di mana? When, kapan? Why, mengapa? How, berapa? Atau bagaimana? Nah, anak-anak, dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah Askadimega. Apa itu? Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, itu adalah kata-kata yang digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Dari teks yang telah kita baca tadi, kita juga dapat menentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Adapun pada paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah
Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Ide pokoknya adalah pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia bisa menimbulkan kerusakan. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Sedangkan ide pokoknya adalah salah satu pemanfaatan alam adalah penambangan. Melalui peta pikiran berikut ini, kita dapat mengetahui keterkaitan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Di antaranya adalah penebangan pohon dan pembakaran hutan, penambangan pasir di laut, eksploitasi sumber daya laut, pembangunan perumahan yang tidak terencana, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Nah, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang akan mengakibatkan perubahan lingkungan. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Tentu saja anak-anak, lingkungan sangat penting bagi manusia karena lingkungan merupakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena lingkungan merupakan daya dukung kehidupan. Subhanallah, tugas kita sebagai manusia, sebagai generasi bangsa, untuk selalu menjaga lingkungan. Barakallahu fiik. Anak-anak, tahukah kalian hubungan antara sepeda motor dengan lingkungan? Nah, sepeda motor sangat merugikan bagi lingkungan dikarenakan asap yang dibuang sepeda motor mengandung zat berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan zat lainnya. Hal ini dapat berimbas kepada lingkungan karena menimbulkan polusi. Oleh sebab itu, kita harus bisa berhemat menggunakan sepeda motor untuk kepentingan tertentu saja, bukan untuk kebut-kebutan, bukan untuk pamer, ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Subhanallah, Allah memberikan nikmat kepada kita semua untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di antara salah satu kenikmatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan umat manusia berupa air. Nah, berikut ini pemanfaatan ataupun penggunaan air dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air sebagai berikut. Di antaranya, untuk minum, lebih kurang 10 liter per hari. Untuk memasak, lebih kurang 20 liter. Kebersihan diri, lebih kurang 30 liter. Mencuci pakaian, lebih kurang 40 liter. Membersihkan rumah, lebih kurang 50 liter. Menumbuhkan bahan makanan ataupun untuk rumah tangga, lebih kurang 60 liter, serta sanitasi lebih kurang 70 liter. Di mana anak-anak, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah.
Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Tentu saja anak-anak, berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering, sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Di antaranya, menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Selanjutnya, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah, atau kita sebut dengan istilah reboisasi. Barakallahu fikum.